Sahabat YouTube semua, kali ini akan mengulas tentang 5 kuburan atau tempat pemakaman terunik yang ada di Toraja. Seperti pemahaman orang Toraja bahwa orang meninggal adalah orang yang sakit dan tidur, sehingga perlakuan terhadap orang yang meninggal ini juga seperti pada masa hidupnya, yaitu karena dianggap bahwa mereka hanya beristirahat. Nah, kali ini kami akan mengulas beberapa pemakaman yang unik tersebut. Yang pertama adalah pemakaman dalam Goa Batu. Pemakaman dalam goa ala orang Toraja tentu tak asing lagi di telinga. Yang paling terkenal adalah objek wisata Londa dan Kek Kesu. Goa tersebut berada di sisi tebing dan di dalamnya terdapat ratusan peti mati dan berbagai jasad yang dibalut kain maupun dibuatkan peti. Pemakaman di dalam goa juga terdapat tengkorak-tengkorak dan tulang belulang manusia yang berserakan. Hal ini menandakan bahwa kuburan goa tersebut telah lama digunakan dan sebagian besar jasad yang dikuburkan di tempat ini sudah berusia ratusan tahun. Yang kedua adalah pemakaman gantung di sisi tebing. Sesuai namanya, kuburan jenis ini benar-benar terletak di sisi tebing, namun terdapat dua macam cara pemakaman yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah membuat lubang pada tebing seperti kuburan liang batu, namun ukurannya lebih panjang dan dalamnya lebih lebar. Di bagian depan lubang akan ditempatkan jejeran tau-tau atau patung replika dari jasad yang dimakamkan dalam tempat itu. Kuburan di sisi tebing ada juga yang menggantungkan peti mati di sisi tebing dengan ditopang oleh kayu di kedua pinggiran peti. Peti yang digunakan pun terbilang unik karena menyerupai perahu dengan tonjolan kepala kerbau atau babi di salah satu ujungnya dan biasanya disebut dengan erong. Kuburan ini lebih dikenal dengan sebutan kuburan gantung karena tergantung pada dinding gua batu. Ini kita bisa dapati di beberapa objek wisata di Toraja seperti di Londa dan juga Kek Kesu. Yang ketiga, pemakaman pada liang batu. Pemakaman ini merupakan tempat pemakaman yang umum digunakan oleh orang Toraja, di mana batu-batu berukuran besar dilubangi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ruangan. Ruangan dalam batu inilah yang nantinya digunakan untuk meletakkan peti-peti dari satu rumpun keluarga. Lubang liang diberi pintu yang biasanya dikunci, namun ada juga yang tidak ditutupi sehingga peti, tengkorak bahkan tulang belulang dapat terlihat jelas apabila liang batu ini berada di sisi jalan. Di pintu bagian luar biasanya juga dipasangi foto, karangan bunga, sesajen, hingga barang kepunyaan jasad yang dikuburkan di dalamnya. Kuburan ini juga bisa disebut kuburan liang batu seperti yang ada di beberapa tempat seperti di wisata Lokok Mata, wisata Bori Kalimbuang, wisata Lemo, pemakaman Suaya dan banyak tempat di Toraja. Yang keempat yaitu pemakaman bayi pada batang pohon, dalam bahasa Toraja disebut pasiliran. Mungkin inilah jenis pemakaman orang Toraja yang paling unik sebab diperuntukkan bagi jasad bayi yang belum berusia 6 bulan dan belum tumbuh gigi dan masih menyusui. Pohon yang dijadikan kuburan bayi ini dilubangi menurut ukuran bayi, lalu jasadnya dimasukkan dalam keadaan tidak terbungkus. Lubang tersebut kemudian ditutup menggunakan ijuk pohon enau. Menurut kepercayaan Aluk Todolo yang melakukan praktek ini, menguburkan bayi ke dalam pohon berarti mengembalikan bayi ke rahim ibunya. Biasanya pohon yang digunakan seperti pohon tara, karena memiliki banyak getah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu atau ASI, dan menguburkan bayi dalam pohon ini berarti juga mengembalikan bayi ke rahim ibunya. Sungguh unik kan di Toraja. Yang kelima yaitu kuburan Patane. Kuburan Patane merupakan tempat pemakaman yang sudah modern dibandingkan dengan jenis kuburan lainnya yang ada di Toraja. Bentuknya ukurannya pun bervariasi dan umumnya mirip rumah berukuran mini dengan berbagai macam desain, mulai dari yang bentuknya tradisional, minimalis, hingga model rumah pada umumnya, bahkan ada yang desainnya sangat mewah tergantung keinginan keluarga yang membangunnya. Menariknya bahwa satu patane dapat memuat banyak peti dari beberapa jasad yang masih terikat hubungan keluarga.
Hal ini dikarenakan bagian dalam patane terdapat ruang bawah tanah yang memang dirancang untuk dapat menampung banyak peti. Pemakaman dengan menggunakan patane ini juga praktis karena biasanya tidak jauh dari pemukiman dan bisa dikunjungi oleh keluarga kapanpun tanpa membuka pintu patane tersebut. Nah, demikianlah beberapa pemakaman yang sungguh unik di Toraja dan itu menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Toraja. Informasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih.